Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Asik. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita The Last Breather. Film ini bercerita tentang seorang pria yang tidak sengaja menemukan sebuah kapal dan mencoba menjelajahi bersama temannya. Namun, alangkah naasnya mereka bertemu hiu. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bersama rekannya yang sedang memantau menggunakan teropong. Tidak lama setelah itu, terlihat sebuah misil yang sedang meluncur dan menghantam kapal yang membuatnya hancur dan terbakar. Lalu muncullah dua orang pria, namun terlihat temannya yang bernama Jimmy masih ada di air dan tidak memiliki tempat untuk berpegangan. Temannya pun menyuruhnya untuk mendekat. Namun Jimmy melihat sesuatu yang bergerak di air dan terhenti. Dan mencoba melihat sekelilingnya dan berkata, ada sesuatu di sini. Tiba-tiba ia seperti ditarik dari bawah dan menghilang seketika. Tiba-tiba ia muncul di permukaan dan mencoba berpegangan dengan temannya, namun alangkah naasnya hanya tangannya yang berhasil diselamatkan. Temannya pun merasa panik dan tiba-tiba seekor hiu pun muncul dari belakang dan berlanjut beberapa tahun setelahnya. Terlihat sebuah kelompok yang sedang berlayar dengan sebuah kapal dan terlihat seorang pria tua bernama Levi yang sedang merajuk topi. Dan seorang pemuda bernama Noah yang sedang menyelam. Beberapa waktu setelahnya Noah menemukan sebuah kapal perang yang telah tenggelam, yang dari penampilannya, kapal perang tersebut telah tenggelam dalam waktu yang sangat lama. Levi pun terbangun seakan-akan menemukan sebuah harta karun. Kembali ke Noah yang mencoba menelusuri tempat itu. Namun, sinyal di dalam kapal tersebut tidak cukup baik untuk berkomunikasi dengan Levi. Levi pun menyuruh Noah untuk kembali ke atas karena sinyalnya yang buruk. Tetapi Noah ingin mencoba menelusuri beberapa tempat di kapal tersebut. Setelah beberapa saat, sinyal Noah pun terputus dengan Levi dan berpikir untuk meninggalkan kapal tersebut sambil berkata, "Aku rasa kami akan lebih melihatmu di lain hari." Setelah sampai di atas ia, dan Levi terlihat sangat senang karena menemukan kapal itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa banyak hiu di dalamnya. Ia pun dan Levi bersulang di atas kapal sambil berhayal-hayal karena merasa akan mendapatkan banyak duit. I wish it could have been you down there. Be the first one to see her. Good upgrade. Get a new engine for old Miss Rustbucket. New engine? How's about mahogany decking? Check this out. Brass railings. And how about this? Helicopter pad. Oh, of course, goes without saying. We'll have to chopper those fuckers in. It's essential to the business plan. You know, maybe we'll need a second chopper pad. Of course. Levi pun mengatakan kepada Noah untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang kapal tersebut. Berlanjut ke sebuah pulau yang menampilkan kelompok yang berisi 4 orang yang bernama Sam, Logan, Riley, dan terakhir Brian. Yang ternyata mereka adalah teman semasa kuliah Noah yang sedang berlibur dan akan mengadakan pesta akhir pekan.
I've missed you so much. Okay, cut it out, man. I missed you too. Yo, you ducking my calls, dude? Service is just... Sesaat setelah mereka bertemu, mereka pun saling bercerita, dan Riley berkata bahwa Noah terlihat sangat senang semalaman. Noah pun mengatakan apakah tidak boleh senang saat menemui temannya, tapi Riley merasa Noah memiliki seorang pasangan, karena itu ia terlihat sangat senang. Noah pun menjawab dan mengatakan namanya adalah Charlotte. Charlotte. Finally. Tapi Noah hanya bercanda dan mengatakan kepada temannya dia menemukan sebuah kapal yang katanya reruntuhan dari Perang Dunia Kedua. Padahal sebelumnya ia telah berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun terhadap informasi kapal tersebut yang telah ditemukannya bersama Levi. Setelah mendengar itu, temannya yang bernama Brian yang dipanggil Brett tentu saja ingin menjelajahi kapal itu. Ia pun memanggil Levi sambil mengatakan bahwa temannya Noah telah membocorkan rahasianya kepadanya. So, our boy here spilled your secret. And look, I will pay you $1,000 to dive the shark. Dan mencoba menawar dengan $10.000 untuk menjelajahinya, namun One more, so 2,000. Final offer? 10,000. What the fuck? I need some good stuff for my Instagram. Levi menolak dan berkata terima kasih untuk tawaranmu Ben, kami tidak membutuhkan uangmu. Lanjut di malam hari berpestanya, Noah mendatangi Brett sambil menawarkan untuk menjelajahi kapal tersebut dengan biaya $50.000. Fuck yeah. Yeah, well, it's gonna be 50. 50 what? 50K. My man. Shit just got real. Dan Brett pun senang dan langsung menyetujinya. Okay, it is. Noah pun menyuruh bertemu besok jam 6.30 dan mengatakan cobalah untuk tidak mabuk. Tetapi Brett menarik Noah dan berkata untuk pergi dengan semuanya atau tidak sama sekali, karena Brett melihat Noah dan Levi sedang butuh uang. All of us. You know, I could sit around and drink rum for the next 3 days, but all of a sudden it seems like you guys need my money? Bad? Brett, this is insane. It's illegal. But most of all, it's dangerous. I can't take the whole group. We are all certified divers. And we are going to have a great tour guide. Noah pun menyetujuinya secara terpaksa dan mengatakan itu berbahaya dan ilegal. Brett pun kembali ke teman-temannya dan berkata Charlotte itu jadi dan harus bersiap-siap besok jam 6.30. Logan, do not drink. No, no, no. Logan, no. Down the road. Beralih keesokan harinya, terlihat mereka telah berada di dalam kapal dengan dipimpin oleh Noah. Mereka tidak tahu apa yang akan menunggu mereka di dalam sana. Noah pun mengikatkan sebuah tali merah ke sebuah tiang agar tidak tersesat di dalam kapal karena mereka masih belum tahu arah di kapal tersebut, dan Noah berkata bahwa tali tersebut sangat kuat jadi mereka tak perlu khawatir. This is really strong, but still be careful with it. It can be the difference between life and death in here. Noah pun memandu mereka menjelajahi kapal tersebut sambil menyuruh kepada temannya bernapas perlahan agar oksigen mereka tetap hemat. Divers ahead of you at all times. If you start slipping behind, call it out. Always make sure you have the guideline in sight. Setelah beberapa saat mereka pun semakin dalam menjelajahi kapal sambil berkata seperti seorang bajak laut. Mustard, the fore and the aft. Aye, it's fair wind in the sails, Captain. And it's time for a good... Noah pun menyarankan Brett untuk segera kembali setelah melihat pengukur oksigennya. Hey, Brett. Hey, Noah, get over here. Now what? Don't interrupt us. Namun, Brett bersikeras untuk melanjutkannya karena merasa belum puas, sambil berkata aku rasa aku membayarmu cukup banyak untuk jadi yang memutuskan saat kita sudah pergi cukup jauh jadi, ayo maju dan menurun. And downwards. Come on, it's not safe if we don't stick
Noah pun menurutinya dengan terpaksa karena khawatir. Mereka pun semakin jauh dan menurun. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah bagian kapal yang belum tertutupi dengan air. Think of me breathing here? Probably. Air's there, even if it's old. Okay, here goes. Brad pun mencoba untuk bernapas. Namun dia terlihat seperti orang yang kesulitan bernapas. Seketika temannya panik seketika, tapi mereka tidak tahu kalau Brad sedang bercanda. I'm sorry, I couldn't resist. The air is fine. It's a little stinky, but it's okay. Is there any? Setelah itu Noah berkata untuk istirahat sejenak dan kembali setelahnya, tapi tiba-tiba Logan mengeluarkan sebuah alkohol dan berencana meminumnya. For a celebration. What is that? It's the last of Brett's Wall Street rum. I snuck it and brought it whenever he surfaced after the dive. But since we... Noah pun melarangnya sambil berkata bahwa apa yang diminumnya di sini 10 kali lipat di permukaan. Jika ia meminumnya mereka akan mati, tapi Brad dan Logan tetap bersikeras meminumnya dan tidak mendengarkan Noah. Beralih ke Riley yang sedang melihat ke sekitar, ia menemukan sebuah nama yang tertulis Jimmy Scott. Jimmy Scott. Tapi tiba-tiba mereka mendengarkan sebuah suara dentuman dan Brad berkata, apakah ada orang lain di sini? Noah pun menjawab tidak mungkin. Tapi tiba-tiba benang merah yang diikatkan Noah seperti ketarik dan menyebabkan paha Riley hampir terluka dan benangnya pun putus seketika. Riley pun mencoba meminum alkohol yang dibawa Logan karena merasa tertekan dengan situasi yang baru saja terjadi. Mereka pun memutuskan untuk kembali hanya dengan jalan sepingatan Noah. Setelah itu mereka semua panik karena takut tersesat. Namun, Noah mengatakan kepada teman-temannya untuk tetap tenang agar oksigen mereka tidak terlalu boros. Down. Control your breathing. And tell me how much air you have. Namun Riley tiba-tiba melihat cahaya dan bersikap egois. Ia tidak peduli karena ia hanya ingin keluar dari sana. Noah pun dan teman-temannya mengikutinya. Come on. Stay with her. Namun alangkah sialnya cahaya dan jalan yang ia lihat tertutup dengan sebuah jeruji besi. Karena kepanikan, oksigen Riley pun berkurang hanya mengisahkan di bawah 15%. Really? I have under 15%. Dan Noah pun mengatakan kepada Riley untuk tenang karena oksigen Noah masih tersisa 2/3. Namun tiba-tiba cahaya yang terlihat di atasnya tertutup seketika karena ada hiu yang sedang bergerak di atasnya. Namun mereka tidak tahu apa itu. Dan hanya mengira awan yang menutupi, mereka pun memutuskan mencari jalan keluar yang lain. There was no cloud. Setelah beberapa saat Logan berkata untuk minum setelah kembali ke atas kapal. Yes, and drinks on the boat. Yeah, at the helm! Namun, alangkah naasnya, seekor hiu besar tiba-tiba muncul dari belakang dan menggigit paha Logan. Kakinya pun mengalami pendarahan besar seketika. Riley merasa panik lagi. Logan dan teman-temannya pun mencoba kembali. Quiet. Stay still. What's going on? Noah? Tapi hiu itu kembali namun ke arah yang salah. Mereka malah menjatuhkan sebuah benda sehingga hiu itu mencoba menyerang mereka, tapi untungnya mereka bisa memasuki sebuah ruangan untuk berlindung. Sam pun mencoba mencari alat untuk meredakan sakit Logan.
dan menemukan sebuah cairan obat dan suntikan. Namun saat sedang disuntik tiba-tiba Logan mengatakan di sini sangat hangat dan menembuskan nafas terakhirnya. Teman-temannya pun mencoba melakukan RJP untuk menyelamatkan Logan. Namun pada akhirnya, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Logan. Mereka pun pada akhirnya terpaksa membuat mayat Logan untuk dijadikan sebagai umpan hiu. Akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk keluar. Namun alangkah sialnya lagi, paha Riley terluka dan menyebabkan mereka harus kembali ke kantong udara di ruangan sebelumnya mereka tempati. Hey, Brett, we can't get out that way. The shark's blocking it. We have to get back to the air pocket. Brett, come on. Lalu setelah sampai di sana, Brett pun mengeluh karena Noah tidak mengatakan ada seekor hiu di dalam sana. Namun Noah membantahnya karena memang sebelumnya belum ada hiu di sana. He is the one who dragged us down here. He has to fucking own this shit. You were the one who pushed this. Yeah, because I thought that you knew your shit. There hasn't been a recorded shark attack. Okay. Riley pun mengatakan bahwa oksigennya tinggal 6%. Noah pun berencana keluar bertiga dan mengatakan kepada Riley untuk tenang dan akan diselamatkan setelah berhasil keluar. Setelah beberapa saat, mereka pun menemukan jalan masuk dan tali yang telah dipasang Noah. Hey, check this out. It snapped right off. Great, just when we don't need it. Do you know how strong this is? I've never seen one of these break. Alright, let's go get that air. Shark! Tapi tiba-tiba Brett berteriak hiu, yang dimana hiu itu di belakang Noah. Untungnya mereka selamat, tapi Noah ketiban sebuah besi yang mengakibatkan ia terjepit. Brett pun mencoba membantu Noah keluar. Tapi, hiu itu kembali. Brett, go! Dan terpaksa Brett masuk ke ruangan. Untungnya Noah sudah berhasil keluar dan mencoba kembali ke kantong udara sebelumnya. Sam pun bertanya di mana Brett, dan Noah menjawab bahwa mereka gagal keluar. We didn't make it. Di sisi lain Brett terus memanggil Noah, karena tidak tahu di mana Noah, dan terus mencoba untuk tetap tenang. Kembali ke Noah dan Sam yang mencoba mencari jalan keluar yang lain. Mereka menemukan ruangan selongsong senjata yang banyak, dan menemukan kantong udara lainnya di dalam sana. Kembali ke Brett, yang telah berhasil berkomunikasi dengan Levi, yang sedang berada di atas kapal. Ia pun akhirnya berhasil kembali ke permukaan. Hey, Levi! Ben, what the fuck happened? It's Brett! B-R-E! Fuck, there's a shark! Okay? The other... Sambil berteriak bahwa ada hiu di dalam sana, Brett pun mencoba untuk berenang ke kapal. Namun alangkah sialnya, kakinya dimakan oleh hiu, yang menyebabkan ia panik sambil berteriak. Yang pada akhirnya hiu itu melahapnya dari belakang. Levi yang menyaksikan itu sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Kembali ke Noah, ia berhasil membawa Riley ke kantong udara yang baru saja ia temukan. Noah dan Sam pun melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Dan menemukan sebuah pintu. Setelah membuka pintu tersebut, alangkah terkejutnya mereka menemukan tengkorak manusia. Tapi di sisi lain mereka menemukan sinar matahari. Tapi tiba-tiba seekor hiu muncul dari arah cahaya tersebut dan memutuskan menutup pintu kembali. Kembali lagi ke Levi, ia memutuskan untuk turun menyelam juga sambil berkata, tidak ada perjuangan dalam merajut. Kembali lagi ke Noah. Riley dijadikan umpan untuk menjebak hiu itu, sambil membuka penutup lukanya. Tapi hiu tersebut malah tidak ada di sana. Namun, di saat Noah menanyakan sisa oksigen Riley, hiu itu malah tiba-tiba muncul kembali. Dan mencoba ke arah Riley. Saat Riley mencoba keluar, tangan Noah malah tergigit hiu tersebut, sehingga tangannya terluka. Tapi untungnya hiu tersebut berhasil dijebak.
Mereka pun bergegas keluar bertiga dan berhasil keluar dari kapal. Tapi, tiba-tiba hiu lainnya menyeret Riley membuatnya tewas seketika. Di saat hiu itu kembali sampul, memancing hiu tersebut untuk kembali ke kapal, sehingga Noah bisa ke atas permukaan. Di sisi lain Noah, tampaknya pingsan yang untungnya diselamatkan oleh Levi dan berhasil naik ke atas kapal. Kembali ke Sam yang kehabisan oksigen dan mencoba kembali ke kantong udara sebelumnya untuk mengambil napas. Di saat ia mencoba mencari jalan lain, ia dipertemukan lagi dengan hiu, namun dengan sikap yang tenangnya, ia berhasil menusuk mulut hiu tersebut dengan sebuah besi dan berhasil membunuhnya. Di saat ia telah berhasil keluar, alangkah sialnya lagi, ia bertemu dengan hiu lainnya. Tetapi sesaat hampir jadi santapan hiu, tiba-tiba Levi muncul dan mengorbankan dirinya dengan bangga mengarah ke Sam. Yang pada akhirnya Sam berhasil selamat dan kembali ke atas kapal yang dibantu oleh Noah. Noah pun bertanya di mana Levi, ia pun menggelengkan kepalanya. Dan film pun berlanjut yang dimana nampaknya sudah beberapa tahun kemudian. Menampilkan seorang pria yang ternyata Noah yang memasangkan topi merah kepada seorang anak kecil. Yang nampaknya adalah anaknya dan Sam yang dinamai Levi. Mungkin mereka menamai Levi untuk menghargai pengorbanan Levi. Dan film pun tamat dengan menampilkan foto para temannya. Jadi pesan yang didapat dari video ini, jangan pernah membocorkan rahasiamu kepada siapapun. Jika kalian menyukai video ini, tidak ada salahnya menekan tombol subscribe dan like untuk mendukung Mimin ke depannya.